Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Matthew dan partner kerjanya yang bernama Emily sedang bersiap untuk sebuah misi penting. Keduanya adalah mata-mata si AI yang pagi ini bertugas untuk merebut teknologi canggih dengan nama ICS dari seorang mafia penguasa Eropa Timur bernama Gore Balthazar. Diketahui bahwa Gore Balthazar sedang menggelar pesta ulang tahun untuk anaknya, sementara Matthew dan Emily berpura-pura menjadi tamu undangan untuk menyelinap di pesta tersebut. Dalam misi kali ini, Matthew dan Emily dipandu oleh teman mereka, yaitu Chuck, yang berhasil meretas sistem keamanan di rumah Gore. Maka begitu Emily melihat Gore, Chuck langsung meminta Emily untuk menjalankan tugasnya menyalin sidik jari Gore dan merekam suaranya. Dengan cepat Emily berhasil mendapatkan yang ia inginkan. Setelah itu Emily dan Matt langsung menuju ruang kerja Gore dan membuka brankas yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari dan suara milik Gore. Jadi karena Emily telah mendapatkan itu dengan sangat mudah, ia dan Matt berhasil mengambil alat ICS atau kadang juga disebut dengan kunci. Sialnya ketika Matt telah memperoleh kunci ICS, alarm kontan berbunyi dan dua mata-mata si AI ini langsung ketahuan. Untungnya, Chuck yang berada di ruang kendali juga sigap memberi petunjuk kepada Matt dan Emily untuk segera keluar dari rumah Gore. Sehingga tidak perlu banyak gelut, Matt dan Emily pun berhasil menamatkan misinya. Sesaat kemudian, Matt dan Emily tiba di sebuah bandara milik si AI yang menjadi titik temu mereka dengan seorang agen bernama Baron. Rupanya Baron adalah mantan pacar Emily yang diam-diam membuat Matt merasa cemburu. Tapi hal itu tak berlangsung lama karena Emily dan Matt segera masuk pesawat dan siap menjalankan misi berikutnya. Dan akhirnya Matt dan Emily bisa melepas peran mereka sebagai mata-mata si AI. Karena sesungguhnya Matt dan Emily adalah sepasang kekasih. Namun rupanya hal itu tetap tidak membuat Emily merasa tenang, karena tanpa diduga dia sebenarnya tengah mengandung anak Matt. Berita kehamilan itu membuat Matt merasa senang, tapi sayangnya Emily justru merasa resah. Sebagai mata-mata yang harus berhadapan dengan musuh setiap harinya, Emily takut jika ia tak mampu membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi, Matt menenangkan Emily dan siap membuktikan kalau keduanya akan menjadi orang tua yang hebat. Mendengar hal itu, Emily merasa sedikit terhibur, tapi tiba-tiba saja ia merasa mual dan berniat ke toilet. Yang tanpa disangka, pintu toilet tersebut rusak, dan itu hanya mengartikan satu hal, bahwa pesawat tersebut telah dibajak. Perkelahian di pesawat itu membuat segalanya menjadi sangat kacau. Matt berusaha mati-matian mempertahankan kunci ICS. Begitu juga dengan Emily yang tak henti-hentinya menghalau serangan musuh. Lalu tanpa ada yang menyadari, seorang musuh ternyata membawa senjata api dan langsung menodongkannya kepada Emily. Namun akhirnya hal itu membuat pesawat langsung hilang kendali dan meluncur ke pegunungan di bawahnya. Matt dan Emily mencoba bertahan, namun rasanya pesawat itu tidak mungkin selamat. Dalam waktu yang sangat sempit, Matt berhasil menemukan sebuah parasut yang langsung ia berikan kepada Emily. Emily merasa terkejut karena baginya jika yang satu selamat, maka harus selamat dua-duanya. Wah, romantis banget. Jadi ia langsung menarik Matt agar keluar dari badan pesawat tersebut. Akhirnya dengan perasaan lega, Emily dan Matt berhasil lolos dari kecelakaan maut tersebut. Mereka berdua sempat bimbang untuk memberi kabar kepada agen CIA lainnya. Namun rupanya mereka justru membuat sebuah keputusan penting bahwa mereka akan menghilang dan seolah-olah sudah meninggal akibat kecelakaan pesawat. Bagi Matt dan Emily, ini adalah saatnya memulai hidup baru dengan keluarga kecil mereka nantinya. Meskipun Emily juga harus meninggalkan ibunya sendiri. 15 tahun kemudian, Matt dan Emily tinggal di sebuah rumah sederhana, layaknya keluarga normal lainnya. Sekarang, Matt dan Emily memiliki dua orang anak, yaitu Alice dan Leo. Alice saat ini berusia 14 tahun, sementara Leo berusia 12 tahun. Dan walaupun kedua anak Matt dan Emily sudah menginjak remaja, Matt dan Emily bersepakat untuk merahasiakan pekerjaan lama mereka sebagai mata-mata.
Invite some friends over and we can make mocktails. Well, Monday is really open for me. I'll do a movie night with you. You will? Yeah, of course. Akan tetapi justru karena Alice sudah remaja, gadis itu merasa punya dunianya sendiri. Ia tak mau dikekang oleh sang ibu yang menurutnya terlalu ngatur. Sementara Emily sendiri, karena dia trauma dengan masa kecilnya yang tidak pernah diperhatikan oleh sang ibu, Emily selalu ingin tahu apapun yang dilakukan oleh Alice. Bahkan ketika Alice sedang berada di sekolah dan bersama teman-temannya. Lucu banget ya kedua orang tua ini. His name is James and he's 16. Hell no. Jesus. You guys actually need a life, like seriously. Malam ini Alice pamit pulang terlambat karena katanya mau belajar di rumah temannya yang bernama Anli. Hal itu membuat Emily merasa khawatir. Lama-lama jiwa intel Emily bangkit kembali. Ia lantas membuka laptop Alice yang terhubung dengan ponselnya dan menemukan fakta bahwa Alice ternyata tidak ke rumah Annelies. IP, kitty. Ah, there you go. Chemical apocalypse. Emily dan Matt kemudian langsung mencari putri sulungnya. Diketahui bahwa Alice ternyata berada di sebuah klub malam yang membuat Emily marah karena Alice masih di bawah umur. Sesaat kemudian Emily dan Matt tiba di tempat tersebut dan berusaha mencari putri mereka di antara kerumunan pengunjung. Dan akhirnya dengan bakat intelijen yang dimiliki oleh Emily, wanita itu berhasil menemukan putrinya tengah bersenang-senang dengan teman-temannya. Maka tanpa banyak bicara lagi, Emily langsung menyeret Alice pulang dari tempat itu. Alice Amelia Reynolds, let's go. Let's go. Why can't I stay? Tanpa diduga, teman-teman Alice yang juga sama-sama remaja tanggung ini malah menghina Emily dan Matt. Mereka menganggap Emily dan Matt adalah orang tua kuno yang merenggut kebebasan anaknya. Dan lama-lama hal itu membuat Emily benar-benar marah hingga akhirnya oh, jangan sekali-kali menghina orang tua, guys, kalau nggak mau kena batunya. Sesaat setelah berhasil membuat anak orang pingsan, Emily dan Matt akhirnya pulang. Itu pun setelah Matt memastikan kalau anak yang merekam video pergelutannya itu tadi sudah menghapus semuanya. Dan begitu tiba di rumah, Alice langsung menemui adiknya. Ia menduga kalau adiknya yang membocorkan kata sandi laptopnya. Tapi sang adik, Leo, malah menyalahkan kakaknya yang menulis password di stiker laptop itu sendiri. Sementara itu, berbeda dengan Alice yang sangat kesal, Emily justru merasa puas karena setelah 15 tahun lamanya, dia kembali berkelahi. Rupanya peristiwa malam ini membuatnya bersemangat lagi. Karena mau bagaimanapun juga, Emily tidak bisa menghapus jiwanya yang sudah melekat sebagai agensi AI. Begitu juga dengan Matt yang menyadari kalau mereka berdua tak pernah latihan fisik lagi sejak memutuskan menghilang dari si AI. Keesokan harinya tanpa diduga Emily dan Matt kedatangan seorang tamu, yaitu Chuck. Ternyata Chuck berhasil menemukan Emily dan Matt melalui video pergelutannya yang diunggah ke YouTube. Selama ini Chuck meyakini kalau Emily dan Matt tewas dalam kecelakaan pesawat. Namun setelah ia berhasil menemukan video itu, bisa dipastikan bahwa di luar sana Gorbal-Star juga akan mencari mereka lagi. Karena tanpa diduga, kunci ICS 15 tahun lalu itu juga tidak ditemukan di lokasi kejadian. Chuck menduga misi tersebut melibatkan pengkhianatan Baron, sehingga Chuck meminta Emily dan Matt untuk segera pergi dari rumah. Hingga tiba-tiba saja dalam waktu yang sangat cepat, rumah Emily dan Matt ditembak oleh banyak orang. Emily dan Matt berusaha melindungi diri mereka sendiri, yang sesaat kemudian mereka sadar kalau itu berarti mereka juga harus menyelamatkan anak-anak mereka yang ada di sekolah. Selama dalam perjalanan, Emily merasa bingung kenapa mereka diincar lagi, padahal sudah tidak menyimpan kunci ICS. Hingga Matt mengaku kalau pada saat itu sebenarnya telah mengambil kunci tersebut dan menyimpannya di rumah ibu Emily yang berada di London. Pengakuan itu lantas membuat Emily terkejut, karena itu berarti Matt telah membohonginya selama bertahun-tahun. Yah, trust issue deh tuh. About it for 15 years. Oleh karena itu, Emily dan Matt sekarang menuju sekolah Alice dan Leo. Mereka harus bergerak cepat sebelum ditemukan oleh para musuh. Dan tujuan mereka berikutnya adalah kota London. Sementara itu, Alice dan Leo yang tidak tahu apa-apa berusaha mencerna apa yang telah terjadi. Kedua orang tuanya terlihat sangat panik, namun hanya mengatakan kalau mereka akan pergi ke London di rumah nenek mereka. Wah, Alice dan Leo yang baru tahu kalau mereka masih punya nenek tentu merasa sangat bingung. Karena ternyata Emily selalu mengatakan bahwa nenek mereka sudah tiada. Beberapa saat kemudian mereka sudah berada di pesawat. Matt sudah memastikan bahwa mereka tidak dibuntuti di pesawat tersebut. Diam-diam Matt merasa bersalah karena telah membohongi anak-anaknya tentang pekerjaan orang tuanya yang berbahaya ini. Is this the time? Do we tell them?
This is good. Fans lie all the time. Your recital was great. Lying straight to the face. Thanks for that reassurance. Beberapa jam kemudian keluarga Emily sudah tiba di Inggris. Mereka lantas masuk di zona imigrasi dan Alice baru menyadari kalau mereka semua memakai identitas palsu untuk mengelabui petugas. Tapi ajaibnya mereka tetap bisa lolos tanpa pertanyaan. Setelah itu Emily mengajak mereka untuk naik bis. Dan disinilah Emily dan Matt menyadari kalau mereka diikuti oleh seseorang. Maka Emily dan Matt pun bertindak cepat yang justru membuat Alice dan Leo merasa bingung karena tiba-tiba saja ayahnya sudah menyewa sebuah mobil untuk mereka. He's going to get our rental car. Yep, get it. Di lain tempat, Baron mendapat laporan jika Emily dan Matt masih hidup. Maka dengan cepat Baron langsung meluncur ke bandara, tempat di mana Emily dan Matt muncul ke publik untuk pertama kali. Melalui CCTV, Baron akhirnya melihat bahwa Emily dan Matt ternyata sudah menjadi keluarga bahagia dengan dua anak remaja mereka. Setelah itu kita kembali lagi dengan keluarga Emily yang memulai perjalanan ke rumah nenek. Selama di mobil, Emily melarang Alice dan Leo untuk menyalakan gadget mereka. Hal itu membuat Alice semakin kesal karena sudah dari awal perjalanan itu terasa begitu janggal. Dan setelah beberapa jam perjalanan, Matt menyadari kalau mobilnya itu butuh diisi bensin. Kebetulan saat itu Leo juga merasa lapar sehingga mereka menepi dulu ke Pertamina. Dan begitu mereka turun, diam-diam Alice mengambil gadget Leo dari tas ibunya. Yeah, pass me my bag. We'll change back. That's some M&M's. Okay. Leo yang kelaparan langsung memesan makanan. Namun tak disangka, nasi telur warmindo di Inggris rupanya jauh berbeda dengan nasi telur warmindo di Amerika. Hal itu membuat Leo jadi tak selera makan. Akan tetapi, saat Leo mau membayar makanan, Alice menyadari kalau gadget adiknya terhubung ke internet. Maka tanpa pikir panjang, Alice menyuruh adiknya itu untuk menghubungkannya dengan wifi. Jadi dengan koneksi internet dari Leo itulah, Baron bisa mendeteksi keberadaan keluarga Emily. Ia pun memberi kabar kepada Gore, dan Gore langsung mengerahkan minionnya. So let's get on that. Kedatangan minionnya Gore itu langsung membuat Emily waspada. Setelah sekian lama ia tak berhadapan dengan lawan yang sadis, Emily dan Matt akhirnya kembali beraksi dengan kekuatan Valir dan Natalia. Pergelutan itu kontan membuat Alice dan Leo merasa begitu takjub. Selama hidupnya, ia tak pernah melihat orang tuanya sangat ahli dalam bela diri. Tak lama setelah itu begitu Emily dan Matt selesai farming, mereka lagi-lagi harus bergerak sebelum Lordnya datang. Sialnya ketika Emily dan Matt keluar dari SPBU, Baron ternyata sudah melihat keberadaan mereka. Untungnya Matt dan Emily ini sudah terlatih. Meskipun tengah diburu oleh Baron dan minionnya, mereka tetap bisa melarikan diri. Sesaat kemudian setelah semuanya aman, Matt dan Emily akhirnya mengaku bahwa mereka adalah pensiunan mata-mata si AI. Fakta itu tentu mengejutkan Alice dan Leo, namun Matt meyakinkan anak-anaknya kalau mereka akan tetap aman selama menuruti orang tuanya. Maka, supaya mereka tidak kecolongan lagi, Matt pun membuang gadget Leo yang sempat dilacak oleh Baron. Dan keesokan paginya Baron akhirnya menemukan sebuah truk di mana terdapat gadget Leo yang sudah dibuang oleh Matt semalam. Sebagai rekan kerja Matt, Baron telah menduga kalau Matt akan mengalihkan perhatian polisi. Maka Baron pun menyuruh bawahannya yaitu Wendy untuk melacak pergerakan mobil Matt semalam. Fox Hunter. Why do I know that name? Sementara itu, Emily dan keluarganya akhirnya tiba di rumah sang nenek yang sangat luas, seperti rumah bangsawan. Hal itu membuat Alice dan Leo merasa kagum, karena sebelumnya sang ibu tidak pernah bercerita. Sayangnya kebahagiaan Alice dan Leo berbanding terbalik dengan Emily. Terlihat jelas bahwa Emily memang merindukan rumahnya, tapi ia tidak mau bertemu ibunya. Mbah-mbah gaul satu ini bernama Ginny. Dia adalah ibu Emily. Ternyata Ginny dulunya juga seorang agen khusus AI yang ahli menembak. Dan gara-gara profesi itulah Emily tak pernah dekat dengan ibunya. Maka dari itu, setelah menikah dengan Emily, diam-diam Matt mengirimkan foto anak-anaknya supaya Ginny tetap terhubung dengan Emily. Oh, should we hug or something? No, there's pleasure. But come on in. Ginny ini memang terkesan sebagai nenek yang sangat angkuh, meskipun sebenarnya dia ini penyayang. Tak disangka, Ginny rupanya punya pacar freak parah bernama Nigel, yang usianya masih sangat muda. Nigel ternyata ingin menjadi pasukan khusus AI, dan dia belajar dari Ginny. Tapi terhubung Ginny ingin membicarakan hal serius dengan Emily dan Matt, Nigel pun diminta pergi bersama Alice dan Leo. Hey,
Do you guys happen to like incredible stuff? Semula Emily dan Matt hanya mengaku kalau ia ingin liburan ke rumah Ginny. Namun karena Ginny juga mantan pasukan khusus, tentu saja Ginny tidak percaya hal itu dengan mudah. Matt pun akhirnya berkata jujur bahwa mereka sekarang dikejar oleh pasukan Baron yang bekerja sama dengan Gore untuk mendapatkan kunci ICS. Dan kunci ICS yang sedang diburu itu Matt simpan di rumah Ginny. Di sisi lain, percakapan itu juga mengungkap hubungan Emily dengan Ginny yang sangat rumit. Diam-diam Alice juga mendengarnya dan akhirnya memahami kenapa Emily sangat melindunginya. Gave up everything for her, and she still hates you. You did it to me, yours is doing it to you. Why would I ever want to come back? I would like to spend a few moments with my grandchildren. Akhirnya setelah berbicara dengan Ginny, Matt kemudian mencari kunci ICS yang ia sembunyikan di pekarangan rumah Ginny. Matt juga mengajak Emily untuk mengambil kunci tersebut, sampai Emily menemukan surat yang ditulis Matt untuknya. Surat yang berisi tentang pesan terakhir Matt seandainya mereka berada dalam bahaya. Dan Matt hanya menginginkan Emily tetap selamat di rumah ibunya. Wah, romantis sekali ini Matt. We always say the right things. I knew we were in danger and I knew you were pregnant. Sementara itu di saat yang bersamaan terlihat pasukan bersenjata lengkap berusaha membobol rumah Ginny. Emily dan Matt pun menyadari kalau mereka akan diserang. Maka dengan kecepatan tinggi, Emily dan Matt langsung kembali ke rumah dan menemukan Ginny serta Nigel yang sudah disekap. Sesaat kemudian, Emily dan Matt langsung mencari Alice dan Leo yang ternyata juga diikat di ruang tengah dan dikepung oleh pasukan bersenjata yang dipimpin oleh Chuck. Chuck belum tewas. Rupanya ia mengincar Emily dan Matt karena 15 tahun yang lalu ia dipecat oleh CAI akibat hilangnya kunci ICS dan tewasnya Emily dan Matt. Chuck dianggap gagal dalam misi. Jadi begitu ia melihat kalau Emily dan Matt masih hidup, Chuck pun ingin balas dendam. It's amazing what they can do with squibs these days. Bahkan sekarang Chuck tidak sekedar balas dendam, ia berniat mengambil kunci ICS dan akan menjualnya ke beberapa pengusaha yang pasti bisa membelinya dengan sangat mahal. Sementara itu, Ginny yang masih ada di dapur diam-diam menyerang anak buah Chuck yang langsung membuka celah bagi Emily dan Matt untuk mengalahkan Chuck. Hostage situations usually don't turn out well. Sialnya, Chuck berhasil kabur sambil membawa Alice dan Leo. Sontak, Emily pun panik. Matt kemudian meminta Ginny untuk memeriksa CCTV dan melihat nomor helikopter yang membawa anaknya itu. Namun alih-alih menemukan nomor helikopter, Matt malah menyadari cincin Leo yang bisa memancarkan sinyal GPS. Maka tidak butuh waktu lama, Emily dan Matt melacak keberadaan anak-anaknya yang dibawa ke sebuah pameran teknologi dan seni. Malam itu juga Emily dan Matt mendatangi pameran itu yang ternyata menggunakan sistem keamanan yang tinggi. Itu berarti Emily dan Matt tidak bisa membawa senjata api untuk melawan Chuck dan pasukannya. Sementara itu, Chuck sudah berhadapan dengan para investor yang tertarik dengan kunci ICS. Chuck pun dengan senang hati menunjukkan betapa berharganya kunci ICS karena bisa mengendalikan banyak sistem di kota London. Now, Daphne. Copy. And ours. Di sisi lain, Emily dan Matt tampak kesulitan mencari titik lokasi Leo dan Alice karena gedung tersebut memiliki beberapa lantai. Namun untungnya, Emily dan Matt berhasil mengikuti anak buah Chuck yang berada di lift. Dan dalam waktu yang sangat singkat, Emily dan Matt bisa menghabisi mereka semua. Setelah berhasil melumpuhkan seluruh pasukan Chuck, Emily dan Matt berusaha mencari Chuck. Dan pada saat itulah mereka bertemu dengan Baron. Akhirnya dari sini diketahui kalau sebenarnya Baron hanya mencari kunci ICS supaya kembali ke CAI. Dulu Baron memang selalu berhubungan dengan Gore, tapi bukan untuk bekerja sama, melainkan untuk memantau keberadaan kunci ICS. Maka setelah kesalahpahaman ini sudah jelas, mereka pun bersama-sama mencari Chuck, yang sialnya sudah kabur lebih dulu. Emily dan Matt tentu saja langsung mengejar Chuck yang sedang menuju perahunya di sungai. Sayangnya, ketika Emily berusaha mengejar Chuck, mereka justru dihadang oleh anak buah Gore. Tapi tanpa diduga, Ginny ternyata sudah bersiap dengan senjata snipernya dari kejauhan.
Akhirnya Emily dan Matt pun mengejar Chuck yang membawa Leo dan Alice menyusuri sungai. Sementara di lain tempat, rupanya Ginny meminta Nigel juga terlibat dalam misi ini. Nigel yang aslinya penakut sebenarnya merasa bingung harus melakukan apa. Tapi ketika ia melihat anak buah Chuck yang kemarin ikut membobol rumah Ginny, Nigel pun melakukan hal nekat. Nigel ternyata tidak menyangka kalau cewek itu juga membawa kunci ICS. Ia kemudian melapor kepada Emily yang langsung memintanya untuk menutup kanal sungai itu supaya Chuck tidak bisa kabur. Sayangnya Nigel yang masih belajar itu tidak bisa bergerak cepat. Ia merasa kebingungan untuk mengoperasikan kunci ICS. Sementara itu Emily dan Matt akhirnya berhasil menemukan Leo dan Alice yang dibawa kabur oleh Chuck. Tapi dengan kekuatan orang tua dan jiwa mereka sebagai mantan mata-mata si AI, Emily dan Matt berusaha menghabisi Chuck. Tanpa diduga, Alice dan Leo ternyata juga punya bakat bela diri. Mereka berhasil mengalahkan satu anak buah Chuck. Dan setelah menghabisi semuanya, Emily pun mengeluarkan anak-anaknya dari kapal tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Nigel berhasil mengoperasikan kunci ICS, lalu menutup kanal sungai itu. Akhirnya Emily dan keluarganya pun berhasil selamat. Meskipun penuh dengan tragedi mengerikan, peristiwa ini justru membuka pintu maaf bagi Emily dan ibunya, sekaligus memperbaiki hubungan Emily dengan Alice. Beberapa hari kemudian, Emily dan keluarganya sudah pulang ke Amerika. Siang itu, rupanya Alice tengah menjadi tumpuan harapan timnya untuk menang di babak playoff. Emily dan Matt terlihat sangat cemas, sementara Ginny justru tampak tenang karena ia yakin kalau cucunya ini pasti bisa melakukannya. Dan hasilnya adalah Yeay, menang. Usai pertandingan, Alice pamit kepada ibunya untuk ke rumah Annelies. Awalnya Emily menduga kalau Alice tengah berbohong supaya bisa ke klub malam seperti dulu. Namun Alice berkata jika ia dan Leo memang ingin mengejar pelajaran yang tertinggal gara-gara perjalanan ke London kemarin. Dan untuk pertama kalinya Emily akhirnya bisa melepas anak-anaknya karena ia yakin kalau anaknya bisa dipercaya. Hingga tanpa diduga Baron tiba-tiba menemui mereka dan mengatakan kalau Chuck menghilang. Yang itu berarti Emily dan Matt harus bersiap untuk misi berikutnya. Dan film pun tamat.